Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah agung yang Allah perintahkan kepada kita adalah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terutama di zaman sekarang ini, tatkala banyak perkara haram terlihat di hadapan mata kita. Begitu banyak iklan-iklan isinya adalah wanita yang terbuka sebagian auratnya. Tontonan-tontonan di medsos, bahkan berita-berita yang kita tonton, pembawa acaranya tidak berpakaian syar'i. Oleh karenanya semakin tertutup bagi kita untuk menjalankan ibadah ini. Meskipun banyak orang yang melalaikannya. Ketahuilah bahwasanya menundukkan pandangan dijelaskan oleh para ulama mendatangkan banyak faedah. Faedah yang pertama dari menundukkan pandangan adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita. Allah katakan kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Seruan ini kepada orang-orang yang beriman yang meyakini akan adanya hari akhirat, yang meyakini bahwasanya pandangannya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya jika dia menundukkan pandangan maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang besar dari menundukkan pandangan, kita menjalankan perintah Allah, dan tidaklah kita diciptakan di atas muka bumi ini kecuali untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faedah yang berikutnya, menundukkan pandangan berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'un nadhrah fa inna lakal ula wa laysat lakal thaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau susulkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Kalau kau tidak sengaja memandang yang pertama, maka itu tidak mengapa, tetapi yang kedua adalah haram hukumnya. Siapa yang menundukkan pandangannya setelah terlihat baginya pandangan yang haram, dia tundukkan pandangannya, maka dia telah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan kesucian dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Sungguhnya siapa yang menundukkan pandangan, maka itu lebih suci bagi mereka, lebih suci baginya. Dia akan lebih khusyuk dalam salat, dia akan lebih terenyuh ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Dia menundukkan pandangan. Faedah berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Oleh kerana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, setelah itu Allah bawakan ayat yang lain yaitu firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Sungguhnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sehingga sebagian ulama mengatakan siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Dan siapa yang mengumbar pandangannya, maka akan ada kegelapan dalam hatinya. Di antara faedah menundukkan pandangan, seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita diberikan pandangan, mata kecuali untuk bersyukur. Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami jadikan bagi dia dua mata yang dia gunakan untuk melihat? Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, Allah jadikan bagi kalian penglihatan, Allah jadikan bagi kalian hati agar kalian bersyukur. Karenanya tidaklah dijadikan mata bagi kita kecuali kita untuk syukuri kepada Allah, dan di antara bentuk syukur kepada Allah tidak menggunakannya untuk bermaksiat, melihat yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah menundukkan pandangan dikatakan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangan maka dia akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ghaddal basar anil maharim yurithu hubballah. Kata Mujahid, sungguhnya yang menundukkan pandangan akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah menundukkan pandangan, orang yang menundukkan pandangan dia beradab. Karena dia tidak menjadikan matanya jelalatan melihat ke sana kemari, melihat hal yang diharamkan oleh Allah, melihat istri orang, melihat istri temannya, tidak dibiarkan matanya liar.
Sebagaimana perkataan seorang yang tinggal di zaman jahiliyah namanya Antarah, dia berkata, "Aghuddu tarfi hin ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha." Aku tundukkan pandanganku tatkala lewat istri tetanggaku. Terus aku tundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Demikianlah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkhianat kepada kawannya, bukan matanya dia biarkan untuk melihat aurat dari istri kawannya atau istri tetangganya, dan ini menunjukkan adab orang yang menundukkan pandangannya, dia beradab dengan adab yang baik. Di antara faedah menundukkan pandangan, bahwasanya orang yang menundukkan pandangan dia akan terhindarkan dari kemaksiatan yang lebih parah. Bukankah perzinahan dimulai dari pandangan? Seorang penyair berkata, "Kullul hawadithi mabda'uha minan nazar, wa inna mu'dhaman nari min mustasghari syarar." Seluruh perkara-perkara, peristiwa-peristiwa besar, zina dan yang lainnya dimulai dari pandangan. Dan ketahuilah bahwasanya api yang besar dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Tidaklah orang berzina kecuali dimulai dengan pandangan. Jika seorang menundukkan pandangannya, niscaya akan dia terhindar dari perbuatan zina yang sangat berbahaya yang akan menjadikan dia dalam kenistaan. Dan di antara faedah dari menundukkan pandangan akan memberikan firasat yang kuat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, siapa yang menundukkan pandangan maka Allah akan berikan pada hatinya firasat yang kuat. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di zaman yang begitu sulit menundukkan pandangan. Mustahil kita tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu li ibni Adam hadzahu minan nadhar, mudrika dzalik la mahalah." Sungguhnya Allah telah mencatat bagi anak-anak Adam bagiannya dari perzinahan. Dia pasti mendapatinya, tidak ada jalan lari darinya. Fazinal ain an-nadhar, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina mata adalah dengan memandang. Wa zina lisan al-mantiq, dan zina lisan adalah berbicara. Itu dia melakukan hal-hal yang terkait dengan perzinahan. Entah melihat hal yang mengantarkan kepada zina atau berbicara dengan rayuan-rayuan yang bisa mengantarkan kepada zina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qalbu wal fuad wal qalbu yashtahi wa yatamanna, dan hati berangan-angan dan berhasrat. Wal farju yukadzibu dzalik aw yusaddiquh, dan intinya kembali kepada kemaluannya. Dia lanjutkan perzinahan atau tidak. Dan kita hidup di zaman tidak bisa kita terhindar dari melihat yang haram. Oleh karenanya kita jalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, la tutbi'un nadhrah nadhrah." Wahai Ali, jika kau sudah melihat sesuatu, jangan kau lanjutkan penglihatan tersebut. Segera tundukkan. Fa innalakal ula, pandangan pertamamu tidak jadi masalah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat lakatsaniyah, adapun pandangan berikutnya haram bagimu. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka ketahuilah dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap pandangan haram yang dia lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Setiap pandangan haram yang kita lihat akan dicatat oleh malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sedih kita pikirkan kondisi sebagian kita yang mungkin setiap hari berlama-lama di hadapan internet, di hadapan medsos, kemudian memandang yang haram, bisa seperempat jam, setengah jam, 1 jam melihat wanita terbuka auratnya, melihat tayangan-tayangan erotis, dan berjam-jam dan tiap hari dilakukan. Bayangkan, dia akan melihat catatan amalnya di hari kiamat kelak penuh dengan pandangan-pandangan yang haram. Waliyadzubillah. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan menundukkan pandangan. Ingat bahwasanya sebelum dia membalikkan pandangannya, semua sudah tercatat oleh malaikat atas pandangan yang dia lihat. Yang berikutnya, siapa yang mengumbar pandangannya, ya, maka dia akan terjerumus pada penyakit kecanduan. Para salaf mengatakan bahwasanya pandangan haram adalah sahmun min sihami iblis al-masmumah. Sungguhnya pandangan haram adalah panah yang dilepaskan oleh iblis dengan panah yang beracun. Jika sudah masuk dalam hati seorang,
maka menjalar, sulit untuk dilepaskan. Betapa banyak orang yang kecanduan melihat hal-hal yang haram. Ya, meskipun dia sudah berkeluarga, meskipun Allah telah menganugerahkan kepada dia perkara yang halal, tapi dia sudah kecanduan. Panah iblis telah masuk ke dalam dadanya. Sulit baginya untuk melepaskannya. Namun jika dia berjuang, dia akan bisa melepaskan panah tersebut dari dadanya tersebut. Yang berikutnya, barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka akan dicabut kelezatan dari dirinya. Betapa banyak orang hilang kebahagiaannya. Kehidupan rumah tangga menjadi hambar, menjadi hampa. Kenapa? Karena dia mengumbar pandangannya. Dia tidak lagi merasa lezat dengan istrinya. Dia tidak lagi tertarik untuk memandang wajah istrinya lama-lama. Kenapa? Matanya sudah banyak melakukan kemaksiatan. Maka Allah cabut kebahagiaan dari hatinya. Kehidupan rumah tangganya menjadi tidak nikmat dan tentram sebagaimana sedia kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menundukkan pandangan terutama di zaman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. Dakwah semampumu.